Pasukan Israel IDF terus-menerus melancarkan serangan brutal ke penjuru kota tepi barat. IDF mengerahkan jet-jet tempur mereka untuk menyerang wilayah tersebut sejak awal tahun 2025. Dikutip dari Tribunnews Rabu 5 Februari 2025, Kementerian Kesehatan Palestina mengumumkan korban tewas di tepi barat telah mencapai 70 orang. Termasuk diantaranya adalah 10 anak-anak, seorang wanita, dan 2 orang lansia. Jumlah tersebut melonjak dibandingkan dengan laporan yang dirilis per 21 Januari lalu. Diketahui beberapa pekan terakhir, IDF mulai mengintensifkan serangan ke sejumlah wilayah di tepi barat. IDF melesatkan serangan ke distrik Jenin, Tubas, Nablus, Tulkarem, Hebron, Bethlehem, dan Yerusalem Timur. Militer Israel berdalih serangan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menarget sel militan Hamas yang ada di wilayah tersebut. Namun sejumlah saksi mata mengatakan serangan udara IDF itu ditembakkan secara membabi buta. Bahkan serangan itu menghantam sebuah rumah di kawasan padat penduduk dan meningkatkan jumlah korban jiwa. Kerusakan infrastruktur di seluruh blok pemukiman di Camp Jenin dan Tulkarem pun tak terhindarkan. 2 pesawat mata-mata Angkatan Udara Inggris dilaporkan mengintai proses pembebasan sandera Israel di Gaza. Dilaporkan, kedua pesawat itu terbang di dekat jalur Gaza saat sandera Israel dibebaskan antara 19 Januari dan 1 Februari 2025. Dikutip dari Tribunnews, kedua pesawat pengintai itu lepas landas di dekat pangkalan udara Inggris di Siprus dan menuju ke pantai Israel. Kehadiran kedua pesawat mata-mata itu dikuak oleh situs Flight Radar pada Selasa 4 Februari 2025. Sementara itu, situs Inggris Declassified menyatakan 2 pesawat pengintai itu ada di Gaza sejak gencatan senjata resmi dimulai. Seperti diketahui, Israel dan Hamas sepakat memulai gencatan senjata pada Minggu 19 Januari 2025 lalu. Disebutkan pesawat mata-mata itu mematikan transpondernya di atas Mediterania Timur. Sebelumnya, Inggris mengakui bahwa mereka menerbangkan pesawat mata-mata. Hal itu dilakukan untuk mencari posisi sandera di jalur Gaza. Inggris juga mengklaim bahwa pesawat mata-mata itu tidak dilengkapi senjata. Pernyataan kontroversial terkait konflik di Gaza kembali dilontarkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Di hadapan para wartawan, Trump mengungkapkan bahwa warga Palestina akan senang meninggalkan Gaza jika diberi pilihan untuk tinggal di tempat lain. Pernyataan itu disampaikan Trump saat menandatangani sejumlah inisiatif di Gedung Putih pada Selasa 4 Februari 2025. Dikutip dari Tribunnews, Trump mengklaim bahwa usulannya untuk merelokasi warga Gaza adalah langkah yang tepat. Pasalnya, menurut Trump, kondisi Gaza saat ini bak lokasi pembongkaran. Seperti diketahui, Presiden baru Amerika Serikat itu mengusulkan untuk melakukan pembersihan etnis di Gaza. Ia mengusulkan agar warga Gaza direlokasi ke Yordania dan Mesir. Namun kedua negara tersebut langsung menolak usulan Trump. Meski telah ditolak, Trump masih bersikeras bahwa banyak warga Palestina yang sejatinya ingin pergi meninggalkan Gaza. Hamas mengecam pernyataan kontroversial Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Selasa 4 Februari 2025. Seperti diketahui, Trump menyatakan bahwa warga Palestina tak ingin meninggalkan Gaza lantaran tak memiliki lokasi alternatif. Ia bahkan menyebut bahwa warga Palestina akan senang meninggalkan Gaza jika diberi pilihan untuk tinggal di tempat lain. Dikutip dari Tribunnews, seorang pejabat Hamas Abu Zuhri mengaku geram dengan pernyataan Trump tersebut. Ia lantas menyebut bahwa ucapan Trump itu justru akan memicu ketegangan di Timur Tengah. Hal senada juga disampaikan oleh pejabat senior Hamas lainnya, yakni Izzat al-Rizq. Ia mengatakan warga Palestina tak akan meninggalkan Gaza sampai kapanpun. Turki mengumumkan sebanyak 15 warga Palestina yang dibebaskan dari penjara Israel telah tiba di negara mereka.
Pengumuman itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan pada Selasa 4 Februari 2025. Dikutip dari Tribun News, Israel menuntut warga Palestina yang dibebaskan itu dideportasi dari Gaza dan tepi barat. 15 dari ratusan warga yang dibebaskan itu dideportasi ke Turki melalui Kairo. Israel sendiri menuntut agar para warga yang dibebaskan itu diasingkan secara paksa sebagai bagian dari kesepakatan. Belasan warga itu lantas pergi ke Turki untuk memulai kehidupan yang baru. Bersamaan dengan itu, Hamas mengumumkan putaran kedua negosiasi gencatan senjata dan pertukaran sandera dengan para mediator. Dalam pernyataannya, Hamas juga mengatakan bahwa Israel menunda pelaksanaan kesepakatan itu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump diketahui telah meminta Kongres untuk menyetujui pemindahan bom tambahan ke Israel. Diketahui bom tersebut senilai $1 miliar. Bahkan Amerika Serikat juga akan mengirimkan peralatan militer lainnya. Dikutip dari Tribun News, pemindahan senjata itu rencananya mencakup 4.700 bom dengan berat masing-masing 1.000 pon. Kemudian ada pula bulldozer lapis baja senilai lebih dari $300 juta. Ribuan bom yang bakal dikirim itu terdiri dari 4.500 Blue 110 dan 200 MK83 yang disebut sebagai bom serbaguna. Dana untuk pemasokan senjata itu berasal dari miliaran dolar bantuan militer Amerika Serikat yang diberikan ke Israel tiap tahunnya dengan biaya pembayar pajak Amerika. Bom yang sebelumnya telah dikirim Amerika Serikat pun digunakan pasukan Israel untuk menghancurkan rumah-rumah di Gaza. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menghebohkan buntut pernyataannya saat menggelar konferensi pers bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia mengaku bahwa Amerika Serikat akan mengambil alih kendali atas jalur Gaza. Dalam konferensi pers yang dilakukan pada Selasa 4 Februari 2025 sore di Gedung Putih, Trump mengaku bakal mengelola jalur Gaza dengan efektif. Ia bahkan berjanji bakal membangun kembali Gaza yang hancur akibat perang. Dikutip dari Al Arabiya, Presiden Amerika Serikat itu bahkan berjanji akan menciptakan peluang ekonomi bagi penduduknya di masa yang akan datang. Ia juga mempersiapkan pengerahan pasukan Amerika untuk bersiaga di Gaza jika diperlukan. So Saudi Arabia is going to be very helpful, and they have been very helpful. They want peace in the Middle East. It's very simple. We know their leader and their leaders very well. They're wonderful people, and they want peace in the Middle East. As far as Gaza is concerned, we'll do what is necessary. If it's necessary, we'll do that. We're going to take over that piece, we're going to develop it, create thousands and thousands of jobs, and it'll be something that the entire Middle East can be very proud of. But everybody feels that continuing the same process that's gone on forever, over and over again, and then it starts, and then the killing starts, and all of the other problems start, and you end up in the same place, and we don't want to see that happen. So by the United States, with its stability and strength, owning it, especially the strength that we're developing and developed over the last fairly short period of time, I would say really since the election, I think we'll be a keeper of something that is very, very strong, very powerful, and very, very good for the area, not just for Israel, for the entire Middle East, very important. And we'll again have thousands of jobs, and there'll be jobs for everyone, not for a specific group of people, but for everybody. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.